Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'. Dari Jalan Taman Siswa nomor 56 Merduati Banda Aceh, kaum muslimin para pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, pendengar radio Alkan 106,1 FM Kota Langsa, pendengar radio As-Sunnah 91,4 FM Takengon dan sekitarnya. Alhamdulillah saya Abu Tolha senang sekali di hari ini masih bisa menyapa para pendengar di mana saja berada. Alhamdulillah di sore hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali beraktivitas, ya tentunya ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah para pendengar, sudah kita umumkan tadi di grup-grup WhatsApp kita atau di media sosial. Insyaallah di hari ini saya akan memandu acara spesial kita, yaitu acara kajian kesehatan bersama narasumber kita, yaitu Dr. Muntadar M.Isa SPBA ya. Spesialis bedah dan spesialis bedah anak, Ustaz ya, dokter ya. Insyaallah. Para pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dan radio Alkan Langsa, radio As-Sunnah Takengon. Patut kita berbahagia para pendengar dari kesibukan yang dihadapi oleh para dokter menghadapi COVID-19, masih menyempatkan waktu datang ke studio kita untuk berbagi ilmu dengan kita. Tentunya para pendengar, kami juga akan menunggu atensi dari para pendengar di mana saja berada, terkhususnya wilayah-wilayah yang kami sebutkan tadi. Nanti di akhir acara kita juga menerima pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para pendengar ke redaksi kita. Para pendengar di mana saja berada, adapun tema kita di sore hari ini adalah emergensi bedah pada anak. Ini merupakan materi yang sangat menarik karena jarang diulas, dokter ya. Alhamdulillah dokter sudah bergabung bersama saya di studio. Kita sapa dulu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya biasa mendengar Syiar Tauhid, malah keseharian saya dengan Syiar Tauhid. Masya Allah. Baru kali ini saya berkesempatan hadir ke studionya. Alhamdulillah. Ya. Baiklah dokter, ini merupakan kesempatan yang langka bagi kami juga dokter. Karena juga materinya materi yang jarang dibahas. Ya tentunya jarang dibahas bukan berarti tidak penting dokter ya. Ya mungkin belum ketemu teman-teman dari bedah anak aja. Kita ada bertiga. Saya Dr. Muntadar, ada Dr. Dian dan ada Dr. Popon. Jadi kita bertiga di sini. Di Ibu Anak ada Dr. Jenny, di Takengon ada Dr. Oh di Takengon ada juga. Di Takengon ada teman dari alumni Jogja. Baik dokter, mungkin dikasih pengantar dulu bagi kami untuk menambah wawasan kita semua. Fadal dokter, silakan. Terima kasih. Ya sebelum kita membicarakan tentang bedah anak, mungkin coba kita kaji dulu ayat Al-Quran di dalam surat Asy-Syura. Iya. Yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ard yahluku man yasha yahabu liman yasha innasya wa yahabu liman yasha uskur. Jadi kalau kita lihat artinya, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Iya. Jadi kalau udah kita bilang kerajaan langit dan bumi, udah nggak kebayang lagi tuh. Iya. Semua mencakup dokter. Ya, jadi dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dia memberikan anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki, dan dia memberikan anak lelaki kepada siapa yang dikehendaki. Iya. Jadi kalau kita lihat surat ini, apa aja yang dikasih Allah harus kita syukuri. Harus kita terima, bisa jadi ya semua
orang tua punya anak perempuan, atau ada yang mungkin belum dikaruniai anak, atau ada yang dikaruniai anak laki, atau ada yang dikaruniai anak yang antara laki dan perempuan. Jadi semua harus disyukuri. Demikian juga dengan kelainan pada bedah anak. Kami kebetulan dari petugas medis di bidang bedah anak mungkin dikasih kelebihan sedikit sama Allah untuk bisa membantu. Itu aja. Kemudian kita lihat di ayat yang lain. Di surat Al-Mursalat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nahlukum mimma'in mahin faja'alnahu fi qararim makin ila kadarim maklum faqadarna fani'mal qadirun. Allah mengatakan, Allah berfirman, bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Betul. Di ayat ini mengingatkan kita. Kemudian kami letakkan di dalam tempat yang kokoh rahim sampai waktu yang ditentukan 9 bulan, dan tahapannya ada juga di Quran, mulai dari dijelaskan dengan detail, di detail sampai ke tulang dibungkus daging. Gitu. Kemudian lalu kami tentukan bentuknya. Jadi masa itu ditentukan bentuknya. Kita bisa lihat kalau ada kelainan di dalam rahim itu udah kelihatan. Oh, ini ususnya di luar perut. Apalagi dengan teknologi sekarang. Ya, karena ini ususnya di luar perut. Namanya gastroskisis, nanti kita bicarakan. Kemudian ada double bubble. Oh, ini atresia duodenum. Ini ada sumbatan di saluran pencernaannya. Kita udah tahu duluan. Kemudian kamilah sebaik-baik yang menentukan. Iya, betul. Berarti kita apapun yang terjadi harus kita terima. Harus kita terima. Jadi ini sebaik-baik yang menentukan. Firman Allah artinya apa aja yang dikasih ke kita, kita harus bisa terima. Ya, jadi kita kebetulan dikasih kesempatan untuk bisa memperbaiki sedikit dari yang kekurangan. Mungkin yang sempurna semua yang Allah ciptakan. Kita ini merupakan ujian lah, mungkin ada hasil yang baik, mungkin ada hasil yang kurang baik, ada hasil yang sempurna, ada hasil yang kurang sempurna. Tuh, ya, mungkin itu untuk tahap awal. Kemudian seperti yang kita bicarakan emergensi pada bedah anak. Ini mulai dari bayi, dari sejak di dalam kandungan, kemudian bayi yang lahir, kemudian bayi yang udah agak besar, kemudian anak besar. Itu batasnya gimana, dokter, dikatakan anak itu? Jadi bedah anak gitu itu kita lebih cenderung ke kelainan saluran cerna pada anak. Memang ada nanti urologi pada anak, itu bisa ada yang di kita, ada yang di bedah urologi, pediatrik urologi. Kemudian ada yang di bedah saraf, itu hampir semua ke bedah saraf anak. Kemudian ada yang di bedah ortopedi, bedah tulang, itu semua bedah tulang. Yang pegang bedah tulang. Nah, kita jadi batasan bedah anak itu di bawah 18 tahun. Oh, di bawah 18 tahun. Ya, jadi semua anak yang di bawah 18 tahun kita yang akan membantu mengerjakan, kecuali yang tadi saya bilang bedah saraf, bedah tulang. Oh, ya. Itu ada ahli sendiri. Ya. Ya. Bagi para pendengar, mungkin saya lupa tadi di awal saya sampaikan, bagi Anda mungkin yang ingin menyampaikan pertanyaan dari sekarang, silakan dikirimkan ke nomor 0852 1414 2314, baik SMS ataupun WhatsApp. Dokter, ini kita sepertinya udah beralih ke acara inti kita nih, dokter, ya. Tadi udah diberikan pengantar. Sebenarnya kan bedah ini, dokter, kan tidak hanya terjadi pada anak, dokter, ya. Apa yang dimaksud dengan bedah emergensi pada anak, dokter? Berarti kalau ada emergensi, berarti kan ada juga bedah yang tidak emergensi, dokter, ya. Itu apa bedanya? Jadi emergensi itu misalnya si anak ini perut kembung. Oh iya. Kemudian dia muntah hijau. Kemudian dia tidak buang air besar. Itu ciri-cirinya. Dan karena kembungnya tuh sesak. Kalau nggak ditolong meninggal. Itu emergensi, dokter, ya? Emergensi. Oh, iya. Kemudian si anak ini tiba-tiba nyeri perut. Iya. Nangis-nangis dia di rumah, demam, nggak seberapa demamnya, kemudian dia muntah-muntah, nyeri perut baru dalam 2 hari. Beberapa jam kemudian nyeri seluruh perut.
Berarti orang tua harus peka nih dokter ya. Iya. Kemudian ada benjolan di lipat paha. Tiba-tiba benjolan tuh nggak bisa masuk lagi. Hernia inguinal. Iya. Kemudian kemerahan, muntah, kembung, nyeri, rewel. Nah itu berarti harus segera Hernianya ditangani, dokter kejepit. ya. Oh, Ususnya begitu. kejepit. Iya. Nah, kalau kejepit ususnya, Tentunya kita selalu bisa perjalanan akan terganggu, kebayang dokter ya. kita nggak bisa BAB aja masalah, Iya, apalagi iya, ada iya. usus yang kejepit. Iya. Luar biasa dokter. Nah, Itu yang disebut dengan emergensi. dokter ya. Berarti ya tidak semua tidak semua anak sakit sedikit rewet harus langsung larinya ke dokter bedah anak gitu. Ya, kita minta operasi. Begitu ya. Nggak, kalau mereka datang ke kita minta operasi. Oh begitu. Berarti sebelum ke Tapi dokter kan nggak anak- semudah itu. Iya betul. Tapi begitu dia datang ke kita, ibu mau operasi? Langsung ditawarkan solusi yang tepat dokter ya. Ya dok, periksa dulu. Nah, artinya dia bagus juga kan, periksa Iya, dulu kan. Betul. Nah, kita juga begitu. Insya Allah kita dituntun untuk selalu mendiagnosa pasien sesuai dengan yang diharapkan. Derita, dokter ya. Baik. Dokter, apakah ada perbedaan bedah pada anak dengan orang dewasa, dokter? Ya, jadi sebenarnya dari segi anatomi dan fisiologi, orang anak itu bukan orang dewasa yang kecil. Oh gitu. iya. Jadi penampang luas tubuh si anak tuh lebih luas dibanding orang dewasa. Walaupun orang dewasa badannya lebih besar, dokter ya. Ya, jadi sayatan kita, misalnya kita buka perutnya, Iya. kalau pada orang dewasa kita suka bukanya midline. Kalau pada anak kita transverse. Iya. Nah, karena kekuatannya lebih bagus di transverse. Jadi itu kira-kira perbedaan-perbedaannya. Kemudian di patofisiologi, anak-anak itu sangat sensitif. Begitu dia kembung atau ada sumbatan di ususnya, Iya. langsung cairannya hilang. Jadi bisa jadi berat lahirnya 3 kilo, dia datang ke kita tinggal 2 kilo. Jadi dia hilang cairannya 1 kilo. Dan itu harus kita ganti di hari itu juga. Itu bedanya dengan orang dewasa. Ya, dokter ya. jadi itu. Makanya dia bilang kalau kita tidak tepat menangani anak-anak ini, catastrophic effect. Jadi dia akan jelek. Dan kita nggak bisa kejar lagi. Ini merupakan pelajaran yang penting nih bagi orang tua nih, dokter harus Ya, perhatian karena yang ekstra, dokter bedah anak ini mungkin hampir sama kayak dokter, mungkin kan ada dokter hewan, karena mereka kan yang tahu keluhannya cuma orang tuanya. Betul. Karena anak-anak kan dia cuma nangis saja, dia nggak bilang apa-apa. Kita lihat, oh BAB-nya kok berdarah. Oh kok ada benjolan nih, hilang timbul di perutnya, tiba-tiba hari ini kesakitan, kemerahan. Kok tiba-tiba ada muntah nggak seperti biasa. Kok hari ini dia nggak mau sekolah karena nyeri perutnya. Nah gitu. Ya. Dokter, terkadang sebagian anak kan berbeda-beda ya. Setiap anak itu kan berbeda-beda. Sebagian kan daya tahan tubuhnya lebih kuat, misalnya. Sebagian kan agak lemah gitu ya. Yang kuat juga terkadang sakit seperti itu tidak terlalu tidak terlalu perhatian orang tua karena udah terbiasa. Anak-anak itu kan kerjanya lari. Itu dia. Lari aja dia. Itu artinya berarti kan ya harus ekstra lah, dokter. Baik. Dan selama dia lari berarti nggak sakit. Iya. Pertanyaan selanjutnya, dokter. Bedah emergensi pada anak umumnya dilakukan pada kondisi bagaimana, dokter? Apakah hanya penyakit bagian dalam saja harus dibedah ke dokter bedah anak gitu? Apakah misalnya yang di luar ya? Ya, jadi kan saya udah bilang emergensi pada anak itu lebih cenderung ke saluran pernapasan, saluran pencernaan. Dokter ya. Nah, jadi yang bisa kita lihat dari luar itu, misalnya si anak ini baru lahir, apa yang dia minum nggak bisa masuk. Oh iya. Masalah, dokter ya? Ya nggak bisa masuk, kan? Dia minum nggak bisa masuk, dia minum nggak bisa masuk. Gimana caranya? Usianya baru 2 hari. Apa tindakan yang tepat, dokter gitu ya? Perutnya skavoid misalnya atau kempes, dia nggak ada udaranya. Berarti
saluran tenggorokannya tuh nggak terbentuk, putus. Atresia osofagus. Oh iya. Kalau dibiarkan lama, mungkin dia ada fistel ke saluran pencernaan, jadi sesak dia karena apa yang dia minum misalnya, atau dia batuk masuk ke saluran nafasnya. Nah, jadi pneumonia dia. Kalau tidak cepat ditangani, meninggal karena dia nggak bisa masuk makanan dan karena pneumonia. Oh, begitu dokter. Gitu. Nah, kemudian misalnya dia sesak, baru lahir dia sesak. Begitu diperiksa ternyata sebelah kirinya nggak kedengar suara parunya. Yang ada kedengar suara bising usus. Ternyata usus masuk ke rongga parunya, hernia diafragmatika namanya. Gitu, yang buat dia sesak itu. Kalau kita foto, udara ada di rongga parunya, kemudian jantungnya terdorong ke kiri. Kalau tidak ditanganin cepat, apa jadinya? Iya, fatal, bisa fatal dokter ya? Iya, parunya akan kolaps. Walaupun itu bukan emergensi, tetapi kita harus tangani. Setelah 4 hari, dengan maturitas paru yang bagus, kita operasi, kita reduksi semua ususnya ke dalam kafum abdomen, kita tutup defek tadi. Nah, Masya Allah. Kira begitu. Banyak sekali ilmu baru yang kita dapat nih, terutama orang tua yang sudah mempunyai anak, dan terutama lagi yang memiliki anak kecil dokter ya. Bagi ibu-ibu di rumah, silakan kirimkan pertanyaan ke 0852 1414 2314. Di sesi terakhir nanti insya Allah akan dijawab oleh dokter. Baik dokter, tindakan medis dan penyakit apa saja yang ditangani oleh dokter spesialis anak dokter? Jadi saya coba tadi memilah-milah emergensi pada anak. Kita lihat gejala dan tanda. Jadi tadi ada gangguan pernapasan. Jadi si anak baru lahir sesak, atau si anak setelah kecelakaan dia sesak. Nah, ini salah satunya, tiba-tiba sesak. Pasti ini ada masalah. Kemudian si anak ini muntah. Muntahnya bisa warna putih. Ibunya biasanya ngeluh, dok, anak saya udah sebulan. Tetapi setiap minum lewat 60 cc dia muntah. 60 cc muntah. Sehingga dia berat lahirnya 3 kilo, sekarang tinggal 2 kilo. Jadi failal to thrive, gagal tumbuh dia. Nah, pasti ini ada masalah kan? Nah, atau dia muntah hijau, BAB-nya nggak keluar, perutnya kembung hebat, berkilat. Nah, rewel anaknya. Nah, itu kan masalah ya. Betul. Nah, jadi itu berarti itu ada muntah hijau, berarti ada sumbatan di distal dari ampula vater. Jadi usus 12 jari itu ada tempat saluran empedunya. Jadi kalau udah dilewat dari batas daerah saluran empedu itu ada sumbatan, dia akan muntahnya berwarna hijau. Jadi muntah berwarna hijau ini muntah yang harus dibedah. Nah, jadi kan ada muntah medikal, ada muntah surgery. Apa bedanya itu dokter? Muntah medikal itu mungkin kita ada salah makan. Oh iya. Muntahnya nggak warna hijau, nggak warna apa-apa. Muntahnya warna biasa. Atau muntah karena ibu-ibu lagi hamil, hiperemesis gravidarum. Nah, jadi bukan karena muntah bedah. Nah, sehingga kita belajar tuh untuk bisa membedakan nih muntah bedah atau bukan bedah. Nah, biasanya dokter bedah tuh udah tahu mana muntah bedah, mana muntah bukan bedah, sehingga nggak salah operasi. Gitu juga perut buncit. Bapak-bapak banyak perut buncit. Anak-anak kan beda perut buncit sama bapak-bapak. Nah, kenapa anak-anak dioperasi, bapak-bapak enggak? Betul. Nah, kita lihat dulu nih, si anak ini perut buncitnya karena apa? Oh, dia BAB-nya enggak lancar. Setiap hari dia buang BAB 10 hari sekali. Itu pun harus lari-lari dulu. Atau sembunyi-sembunyi dulu baru bisa BAB. Atau dicolok mikrolak dulu baru BAB. Kan masalah. Nah, itu saluran cerna ya. Ini yang di saluran cerna. Baik. Kemudian ada yang di
perdarahan, ya, dokter, perdarahan saluran cerna. Kemudian bisa karena ada trauma. Trauma. Nah, itu Trauma semua bisa juga, emergensi. dokter, ya? Ya. Begitu. Jadi misalnya ada anak udah 10 hari yang lalu dia nyeri perut. Iya. Dia udah dirawat 10 hari. Oh, begitu. Ya, di rumah sakit A misalnya. Iya. Dia datang ke kita. Waktu kita tanya, kenapa datang lagi ke sini, kan udah dirawat, masih sakit perutnya, dok. Jadi di rumah sakit yang itu dibilang udah bisa rawat jalan. Ya dok, tapi anak saya masih sakit. 10 hari yang lalu ada apa dengan dia? Dia pernah jatuh? Dia kena sepeda dok, setangnya. Ada penyebab lain, dokter, ya? Rumah sakit sebelumnya nggak tahu. Iya. Ternyata bocor ususnya. Masya Allah. Oh, berarti sentuhan dari luar yang tidak melukai bagian luar bisa juga. Ya, trauma masuk ke dalam. tumpul abdomen. Oh, begitu. Tapi buat nyeri dia itu karena ususnya udah bocor. Iya. Tuh. Dokter, untuk wilayah kita terkhusus di Aceh lah, dokter, ya. Itu biasanya penyakit yang terhadap anak ini yang bagaimana yang sering terjadi, dokter? Jadi kalau di kita tuh hampir setiap hari kita operasi hernia, ya, hernia yang paling sering. Tapi jarang kali hernianya kejepit. Jadi mereka mungkin udah banyak yang ngerti bahwa hernia itu operatif disease. Hernia itu harus dioperasi, nggak akan sembuh dia dengan diurut-urut gitu. Jadi mereka operasinya cuma sayatan 1 senti, operasinya 15 menit, besok udah pulang. Jadi nggak ada masalah. Kalau nggak dioperasi, dia mungkin sampai dewasa nanti tetap ada hernianya. Ada, dokter, ya? Dan yang dikhawatirkan bisa kejepit kapan aja. Oh, begitu. Itu. Tindakan preventif kita nih, dokter, kan sebelum terjadi kan ya mestinya itu kan ada penyebab, dokter, ya. Kalau orang tua misalnya dari makanan gitu, ya, dari minuman atau dari apalah. Kalau anak-anak yang baru lahir, dokter, itu kira-kira penyebabnya apa itu, dokter? Ya. Nah, apakah ibunya makan sesuatu yang ini? Seperti tadi yang saya cerita hernia, baru lahir ada hernia. Kita pernah operasi umur dia baru sekitar 15 hari. Hernianya kejepit. Oh, begitu. Nah, kenapa bisa ada hernia? Jadi hernia ini terjadi karena prosesus vaginalis itu belum menutup. Jadi waktu testis itu turun, di usia kehamilan 15 minggu kehamilan, jadi dia turun, peritonium, dinding perut itu juga ikut turun. Pada usia kehamilan 7-9 bulan, dia terobliterasi sempurna, dia hilang. Nah, jadi kayak kita nih nggak ada hernia dari bayi karena itu. Nah, tapi pada anak tertentu itu nggak menutup. Misalnya pada anak-anak prematur, hampir 16% dia nggak menutup. Nah, jadi kalau ada hernia yang prosesus vaginalis yang tidak menutup ini, terjadilah hernia pada anak itu. Jadi usus masuk di situ, keluar masuk. Nah, bisa kejepit kapan aja. Nah, kalau hernia orang dewasa gimana? Hernia orang dewasa karena ada locus minoris. Jadi ada titik lemah dari dinding perut. Nah, dinding perutnya yang lemah, sehingga perlu dipasang jaring. Kalau pada anak tadi ada saluran yang belum menutup. Jadi kita cuma nutup saluran aja, enggak memperkuat dinding perutnya. Nah, itu jadi nanti apakah itu berpengaruh sampai dewasa dia, dokter? Enggak, dia udah bagus. Udah bagus aktivitasnya enggak usah ditahan-tahan. Kalau udah operasi, jadi sama seperti kita udah. Yang normal biasa. Nah, jadi enggak ada masalah sama enggak boleh ini, enggak boleh itu, enggak ada gitu. Dokter, rata-rata kan yang kita lihat di rumah sakit misalnya atau di media-media kita dapatkan kan rata-rata penyakitnya itu kan sering terjadi pada organ bayi yang baru lahir itu, dokter. Baik itu ususnya keluar sebagian, ya kan? Atau
anggota tubuh yang tidak lengkap itu dokter ya. Itu apakah ada pengaruh dari aktivitas ibunya dokter selama itu Ya, mengandung? jadi itu kan multifaktorial ya. Multifaktorial tuh ada faktor bisa nggak tahu kita kan masa hamil kan dengan problem macam-macam. Kemudian mungkin juga ada faktor genetik. Nah, kemudian semua faktor banyak kali ya. Bisa faktor makanan, apalagi kayak kita ini banyak petsin kan. Nah, itu juga mempengaruhi itu kan monosodium glutamat itu kan juga berpengaruh. Nggak tahu kita seberapa banyak. Makanya di hadis Rasul mungkin dia bilang disuruh makan yang baik-baik. Arti yang baik-baik itu mungkin yang alami kali ya, dan tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh dokter ya. Baiklah para pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, Radio Alkan 106,1 Kota Langsa, pendengar radio As-Sunnah 91,4 FM Takengon. Bagi para pendengar di mana saja yang bisa menyimak siaran kita, silakan kirimkan pertanyaan ke nomor 0852 1414 2314 melalui SMS dan WA. Dokter, kita rehat sejenak, setelah itu akan kita lanjutkan kembali. Baiklah para pendengar, kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita di kajian kesehatan. Adapun tema kita yang mungkin baru bergabung bersama kita, tema kita pada sore ini adalah emergensi bedah pada anak. Dokter, kita lanjutkan kembali ini pembicaraan kita yang tadi sempat jeda dulu. Ya, boleh. Ini masalah timing nih dokter. Penyakitnya sudah saya tahu, misalnya hernia gitu ya. Pada usia keberapa itu penyakitnya itu? Apakah di hari ke-7 udah bisa dioperasi atau kita tunggu dulu matang segala macamnya gitu dokter? Itu gimana dokter? Timingnya? Jadi kalau ada hernia anak itu sebaiknya operasinya secepat mungkin. Jadi as soon as possible kan, makin cepat makin bagus. Jadi kalau dia kejepit, kejepit kan emergensi. Tanda kejepit tadi udah saya sebutin, benjolannya selama ini hilang timbul, nggak bisa balik lagi. Kemudian dia kesakitan, bisa merah di sekitar skrotumnya, di daerah kantong kemaluannya. Kemudian perutnya kembung, bisa ada muntah hijau. Jadi itu tanda kejepit. Nah, kalau ada tanda itu langsung bawa ke dokter. Biasanya dokter nanti akan memeriksa lebih lanjut, kemudian akan dianjurkan nanti dipasang selang di mulut atau di hidungnya untuk biar udara yang ada di perut itu dia keluar. Kemudian dipasang selang kencing, dipasang selang infus, kemudian dikasih masuk stay solid untuk dia bisa tenang. Kemudian pantatnya diganjal. Gitu, dokter. Nah, ditunggu 6 jam. Kalau 6 jam ini tidak tereduksi, nanti dibuat manual reduksi namanya. Nah, dibuat manual reduksi. Kalau manual reduksi ini berhasil, berarti 1 kali 24 jam harus operasi. Sebaiknya dioperasi. Itu berkaitan dengan itu kalau emergensi. Emergensi dokter ya. Kalau misalnya tidak tereduksi harus operasi segera. Kalau dia bukan hilang timbul, bukan kejepit, hernia biasa, itu sebaiknya operasi secepat mungkin. Kalau dia nggak mau operasi juga nggak masalah, tapi itu nggak akan sembuh. Yang dia harus jaga tanda-tanda kejepit tadi dia harus tahu. Nah, udah itu saya bilang tadi hernia ini timing operasinya adalah secepat mungkin. Secepat mungkin dokter. Itu di atas 2 kilo udah dianjurkan. Bagaimana dengan penyakit lain dokter? Misalnya seperti ketika lahir ususnya sudah di luar gitu dokter ya. Apakah itu ada juga timing tertentu yang jadi golden period untuk gastroskisis itu namanya gastroskisis. Jadi begitu lahir ususnya udah terburai di luar. Kita baru dapat beberapa hari lalu nih pasiennya di rumah sakit kita dokter ya? Di rumah sakit kita. Jadi ususnya terburai keluar,
Karena di samping umbilikalnya itu, di samping pusarnya itu ada defek kecil, misalnya 1 senti atau 2 senti di sebelah kanan dari umbilikal. Jadi keluar usus dari situ. Oh begitu dokter. Nah, keluar usus itu golden period untuk operasinya 6 jam. 6 jam dokter. Jadi kalau dia dari Subulus Salam baru sampai ke sini 16 jam, udah lewat golden periodnya. Nah, jadi yang harus diperhatikan oleh orang tua adalah dia harus secepatnya ke fasilitas kesehatan. Nanti di fasilitas kesehatan itu yang usus di luar tuh akan dibungkus ke dalam, ada namanya urine bag, dibungkus ke dalam urine bag atau dibungkus dengan kasa basah. Kemudian si anak ini diselimut biar dia nggak kedinginan, kemudian dipasang infus, dipasang selang hidung, kemudian dipasang selang dari anusnya. Nah, kemudian dia udah bisa dibawa ke senter pendidikan yang ada dokter bedahnya yang bisa menangani. Yang memadai dokter ya. Ya, gitu. Kemudian dokter itu kan penyakit pada bayi ini kan bukan hanya 1-2 dokter ya. Namanya ada juga yang kepalanya membesar. Hidrosefalus. Itu tentunya kan penanganannya juga berbeda dokter ya. Ya, jadi kalau hidrosefalus memang dokter bedah saraf anak, bedah saraf yang nanganin. Biasanya dipasang SAN. Dari kepala ini tembus ke perutnya. Jadi aliran cairan yang di atas kepalanya dialirkan ke perutnya. Nah, beberapa anak dengan selang SAN itu nanti akan nyeri-nyeri perutnya. Ya begitu dokter. Ada juga yang karena saking lama atau itu SAN tuh ada yang bisa menembus usus 1-2. Ada juga yang terjadi peritonitis primer di daerah ususnya kalau cairan SAN itu ada infeksi. Nah, gitu. Baiklah para pendengar di mana saja berada, pendengar radio Syiar Aceh 96,1 FM, pendengar radio Alkan 106,1 FM Kota Langsa, pendengar radio As-Sunnah 91,4 FM Takengon dan sekitarnya. Bagi para ibu-ibu silakan kirimkan pertanyaan ke nomor 0852 1414 2314. Ini sudah ada masuk pertanyaan nih dokter. Iya. Kita kita jawab terus dokter karena boleh. Kita sudah tinggal 15 menit lagi. Bismillah. Dokter mau tanya, anak saya umur 2 tahun, susah mau makan nasi. Yang dia makan cuma cemilan seperti roti dan buah-buahan tertentu. Dan susu formula, dokter. Juga BAB-nya itu 4 sampai 6 hari baru bisa, dokter. Pertanyaannya, bagaimana dokter? Apakah ini normal? Oke. Umurnya 2 tahun, dokter. Ya. Jadi yang buat senang dia tidak kembung kan, cuma BAB yang nggak lancar. Jadi BAB yang tidak lancar tuh sebabnya macam-macam. Bisa pada anak tuh kurang minum. Kurang minum, dokter ya, salah satunya. Jadi begitu dia kurang minum, apa yang terjadi? Cairan yang ada di kotoran dia itu diambil oleh tubuh. Iya, silakan dokter. Diambil oleh tubuhnya. Iya. Jadi ditarik karena dia kurang cairan sehingga kotoran tuh keras. Iya, jadi susah. Begitu kotoran keras, dia BAB kan jadi luka. Iya. Luka anusnya atau keluar darah sedikit. Jadi fisura ani. Fisura ani itu buat si anak itu kalau pedis sehingga dia takut iya. Jadi itu problemnya jadi si malakama kan. Kurang minum jadi ada luka di anus sehingga susah BAB ya, tuh. Ada juga susah BAB karena dia trauma sama WC-nya. Pernah terpeleset kali. Sehingga ada fisikogenik konstipasi. Nah, fisikogenik konstipasi gitu dia. Jadi usia dia udah ngerti WC, tiba-tiba dia ada yang sesuatu yang nggak enak sama WC-nya. Nah, dia nggak nyaman di WC itu. Ada kenangan yang kurang indah, dokter. Bisa juga, itu salah satu. Kemudian bisa juga anusnya tuh letaknya terlalu ke depan atau terlalu ke belakang. Secara anatomi atau karena hisprung tadi. Nah, atau bisa intoleran susu. Jadi banyak sebabnya. Banyak sebabnya, dokter. Jadi si ibu-ibu harus pintar juga nih, dokter. Pintar juga. Selama dia
keluar berarti aman kan, Walaupun 4-5 4 hari hari, keluar, tinggal 6 hari nanti dilihat minumnya. Iya. Jadi kalau 2 tahun misalnya beratnya bisa 10-12 kilo, berarti kebutuhan cairan dia itu sekitar kita kali 100 misalnya. Jadi sekitar 1000. Iya. Nah, 1000 berarti 50 kali 2. Jadi 1100 kebutuhan cairan dia setiap hari. Jadi kalau 1100 itu 5 gelas lah 5 gelas satu hari untuk dokter. anak 2 tahun. Masya Allah. Nah. Susah juga tuh dokter kayaknya. Karena kan sebagian anak-anak kan asyik main aja gitu ya. Nah, dokter ini kan apa namanya Jadi pasca operasi ya. Pasca operasi kan ada nggak resiko? ya ibu ini dulu, kalau Iya. misalnya anaknya 2 tahun nih dilihat nanti ada masalah, misalnya EE-nya keras atau BAB-nya tuh keluar 4-6 hari sekali tapi nggak kembung, dia tinggal lihat susunya, Susu. intoleran susu ada apa enggak, atau mungkin bisa konsultasi sama dokter anaknya, atau nanti minumnya harus dibanyakin, kemudian dia harus toilet training. Jadi toilet training itu duduk di toilet tiap pagi. Oh iya. 5 sampai 10 menit, 10 sampai 15 menit. Duduk aja, keluar nggak keluar duduk. Yang penting duduk dokter. Duduk aja, namanya toilet training. Yang kayak pikir training, ada juga toilet training. Bukan training penyiar aja rupanya juga. Jadi toilet training juga ada, dan itu bisa nyembuhin. Bisa dokter ya? Bisa nyembuhin. Nah, jadi dia lihat dulu, kalau misalnya tidak ada masalah juga sama BAB-nya dan sudah mengganggu, mungkin sebaiknya konsultasi sama dokter bedah anak. Nanti kita akan lakukan beberapa pemeriksaan lanjutan. Misalnya kita pastikan anusnya memang normal, kemudian kita pastikan foto barium enema, ada gambaran yang seperti kita lihat tadi, zona sempit, zona dilatasi, dan zona transisi. Itu seperti Hirschsprung. Karena Hirschsprung itu dia anatominya normal, dia kontraksi, relaksasi, relaksasinya nggak ada, jadi dia nggak mampu dorong. Walaupun nggak ada sarafnya di setengah senti. Nah, jadi nanti kita bisa pastikan, kemudian kita bisa biopsi. Kita ambil jaringan rektum sedikit, ada nggak sarafnya. Mungkin itu untuk ibu apa tadi namanya? Nggak disebutkan nih, tapi di Banda Aceh tinggal. Oke, ya Bu. Pertanyaan selanjutnya dokter. Kaki mengecil pada anak, apakah itu juga disebabkan oleh organ dalam, dokter? Jadi pembentukan kaki itu kalau bukan terjadi baru lahir, itu berarti pembentukannya yang tidak sempurna. Tapi kalau dia sebelumnya normal, tiba-tiba kecil, kita cari dulu sebabnya. Apa karena dia ada sesuatu kelainan di kakinya sehingga aktivitas kaki itu lebih sedikit, sehingga dia jadi kecil. Nah, jadi udah pasti aktivitas kaki. Nah, dia harus cari sebabnya. Nah, baik dokter. Ya. Zaman sekarang dokter kan dengan canggihnya teknologi, apa namanya, ketidaksempurnaan bayi di dalam kandungan kan sudah bisa terlihat dokter. Ya. Nah, apakah itu bisa diatasi dokter? Ya, jadi selama masa di kandungan. Saya kebetulan kemarin berkesempatan ke Cincinnati Children's Hospital 2 bulan di USA kan. Jadi Cincinnati itu ada fetal surgery namanya. Jadi mereka mengoperasi dalam setahun bisa 200 kasus. Itu semua bayi-bayi yang ada kelainan di dalam kandungan sudah dioperasi dari sejak dalam kandungan. Oh, tidak menunggu keluar dulu. Tidak menunggu keluar dulu. Jadi lebih canggih lagi mereka kan, fetal surgery. Berarti bisa dokter ya? Bisa. Tapi kita untuk di sini kita mungkin belum kan ada feto maternal di kebidanan. Jadi mereka bisa mendeteksi ini ususnya berada di luar perut loh. Nah, dia kasih tahu kita. Jadi waktu operasi mereka tolong persalinan, kita langsung pindah kamar operasi, kita operasi bayinya, biasanya bagus. Baiklah para pendengar, silakan kirimkan pertanyaan, ada waktu 10 menit lagi. Bagi Anda yang ingin bertanya silakan kirimkan via WhatsApp ataupun SMS ke nomor 0852 1414 2314. Dokter, ini pertanyaan dari saya nih dokter. Pada kasus apa namanya,
Hisprung dokter ya, apa hisprung? Hisprung, ya. Itu penyebabnya bagaimana itu dokter? Ya, jadi hisprung itu sebabnya juga masih tanda tanya kan. Ada faktor genetik, ada faktor multifaktorial juga sebabnya. Jadi hisprung itu pada saat kehamilan di 7 sampai 15 minggu kehamilan, jadi triwulan pertama itu tidak terbentuk sempurna neural crest-nya. Jadi pembentukan saraf tuh sampai ke anus tuh di minggu ke-15 tuh sempurna. Nah, pada hisprung ini nggak sempurna terbentuk. Nah, faktornya macam-macam. Malah sekarang di Aceh ini kenapa banyak? Rupanya banyak ibu-ibu hamil yang kita belum teliti lebih lanjut. Banyak anak-anaknya hisprung nih pada ibu hamil yang muntah-muntah hebat. Jadi mikronutriennya kurang. Nah, jadi misalnya vitamin B-nya kurang sehingga ada zat-zat tertentu yang kurang mengakibatkan si anak timbul hisprung ini. Tadi ya. Nah, gejalanya bisa kita lihat dari dia BAB-nya tidak lancar. Malah selalu harus pakai mikrolak. Jadi dia ada riwayat BAB yang tidak lancar, kemudian dia selalu harus didorong dengan mikrolak. Itu gejalanya. Kalau dia baru lahir, mekoniumnya terlambat lebih dari 24 jam. Jadi nya nggak langsung keluar 24 jam. Kemudian dia kembung, muntah hijau. Kalau kita colok anusnya, itu nyemprot. Nah, itu tanda khasnya. Dokter, kita jawab pertanyaan. Ada 2 pertanyaan lagi masuk ini. Bismillah dokter, anak saya beberapa hari ini buang air kecil sebentar-sebentar. Apa penyebab dan solusinya dokter? Kalau minum sih normal. Umur berapa? Kendalanya pipis sebentar-sebentar. Anak saya umurnya 4 tahun dokter. Jadi anak itu mulai dari bayi sampai dia besar itu ada namanya fimosis, buta istilah kita. Jadi fimosis pada bayi itu hampir 95%. Jadi dengan besarnya dia pada usia 12 tahun fimosisnya itu jadi 0% atau jadi cuma tinggal 5%. Jadi dengan besarnya alat genitalianya tuh dia makin terbuka gitu. Nah, pada anak tertentu dia bisa nggak kebuka. Jadi dia tetap fimosis atau redundant, kulupnya tuh panjang. Nah, namanya redundant preputium namanya. Nah, udah itu dia buta. Kalau dipeset nggak mau keluar. Nah, itu namanya fimosis. Fimosis itu dibagi 2 lagi. Ada fimosis yang patologis, ada fimosis yang fisiologis. Yang patologis itu karena dia seringkali infeksi mungkin di ujungnya tuh udah terbentuk sikatrik. Jadi kita paksa peset juga nggak bisa keluar. Nah, itu sebaiknya memang dilakukan sunat segera kalau yang fimosis yang patologis. Dan itu buat si anak sering kencing. Kalau dia buta gitu. Nah, dia sering kencing, ada infeksi di saluran kencing, kadang-kadang ada bercak darah, kadang ada bercak seperti nanah. Itu karena setiap dia kencing, gembung dulu biasanya. Gembung dulu di ujungnya, baru keluar kencingnya. Jadi ada kencing yang tersisa di kulupnya. Nah, dan itu juga pada anak tertentu bisa buat gagal ginjal. Oh, ada pengaruh situ dokter ya? Masya Allah. Jadi orang tua jangan anggap remeh juga sama anak yang fimosis. Yang fimosis buta benar-benar gitu. Yang dia udah lihat misalnya dia kencing, gembong dulu gitu. Ya sebaiknya harus di repair. Artinya kita nggak mesti sunat juga. Kadang kita bebasin dulu, udah selesai. Kapan dia mau sunat terserah. Tapi di sunat pun nggak ada masalah tuh? Nggak masalah. Kalau di luar negeri kan sunatnya waktu bayi-bayi. Makanya orang kita kan takut bayi disunat besar nggak. Kita lihat orang Arab, orang Eropa tuh semua sunat bayi, nggak ada yang kecil. Jadi nggak ada pengaruh sunat tuh. Dokter, ini pertanyaan selanjutnya ini. Apa ada terapi bagi anak agar tidak ngompol dokter pas tidur? Ya ini urusan ngompol ini juga psikogenik ini ya. Jadi mungkin dia takut, dia apa.
ada obat-obat tradisional, makan ikan sebelah, itu kan belum kita teliti kan. Dia beli ikan sebelah dia makan. Tapi saya pikir nih memang orang tua harus membuat motivasi tertentu untuk dia mengenai ngompol ini. Nah, jadi mungkin kalau udah motivasi, dia punya semangat, nanti hilang sendiri. Jadi dia akan hilang dengan berjalannya waktu, insya Allah. Baiklah dokter, kita sudah di penghujung waktu dan acara kita di hari ini. Mungkin ada pesan khusus dokter di penutup perjumpaan kita di hari ini. Mungkin tadi yang emergensi pada anak itu harus segera dilakukan tindakan. Karena anak itu bisa mengancam nyawanya. Keterlambatan dalam mendiagnosa juga itu akan membuat catastrophic effect atau efek kecacatan yang permanen. Kemudian orang tua harus diedukasi agar memahami si anak dalam kesehariannya, sehingga kalau ada kelainan dia langsung tahu. Kemudian bila udah jelas sakitnya si anak ini, kepastian tindakan dari dokter agar segera memberi kepercayaan penuh kepada dokter untuk tindakan pembedahan. Karena beberapa kasus orang tuanya bilang, "Dok, kakeknya nggak setuju operasi." Ibu pikir apa lagi, operasi nggak bayar kan, ditanggung BPJS. Kakeknya bilang nggak. Yang sakit siapa? Anaknya apa kakeknya? Iya betul. Nah, jadi ini akhirnya anaknya meninggal karena nggak dikasih operasi. Nah, jadi ini yang kita, begitu kita percaya sama dokter, mungkin kita serahkan, sama kita istiqamah, sama berdoa kepada Allah. Mungkin itu juga harapan kita. Kita juga bisa meningkatkan ilmu sehingga bisa menolong agar lebih baik lagi. Mungkin ini Ustadz Talha. Saya juga menyapa kepada pemirsa di Radio Syiar Tauhid Aceh, kemudian pemirsa Radio Alkan Langsa, udah meriah Asuna, sama dokter Radio Asuna, Dokter Furkan ya. Insyaallah. Mungkin untuk teman di sana bisa salam ke Dokter Furkan, senior saya. Kemudian di Takengon tuh ada dokter bedah anak, dokter udah disebut tadi namanya dokter. Lama nggak jumpa dokter, jadi lupa. Jadi radio apa tadi? Radio As-Sunnah dokter. Radio As-Sunnah 91,4 ya, FM. Saya menyapa semua pemirsa. Insya Allah kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu dalam petunjuk Allah. Baiklah para pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, Radio Alkan 106,1 FM Kota Langsa, pendengar Radio As-Sunnah 91,4 FM Takengon, rahimakumullah. Alhamdulillah, tanpa terasa sudah 60 menit saya dan Dokter Muntadar menemani para pendengar semuanya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pemberat timbangan amal beliau di akhirat kelak. Jazakumullah khairan. Ini yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.